Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'utsu lil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, kalau ada dua bejana yang kita meragukan, satu air mutlak dan satu air musta'mal, maka kedua air ini karena kita ragu tidak tahu kita menentukan mana air mutlak dan mana air musta'mal, maka dijelaskan yaitu Ibnu Hajar dan juga Syekh Ramli di dalam kitab Tuhfah dan dalam kitab Nihayah. Maka cara orang mengambil wudu atau mengangkatkan hadas kecil dengan dua bejana yang diragukan tadi. Yang satu bejananya itu tempat airnya itu adalah air mutlak, yang satu adalah air musta'mal. Kita tidak tahu mana yang air mutlak dan mana air musta'mal. Maka cara ngambil wudunya, maka kita ambil air ember, yaitu tempat air yang pertama, kita berniat nawaitul wudu li rabbil hadasi asghar fardhu lillahi ta'ala, dan kemudian kita berniat sambil menyapukan air ke seluruh muka dengan timba dengan tempat air yang pertama. Demikian juga pada tempat air yang kedua, yaitu kita juga mengambil juga wudu dengan tempat air yang kedua, nawaitul wudu li rabbil hadasi asghar fardhu lillahi ta'ala. Kita berniat sambil menyapukan air ke seluruh muka. Itu basuhan pertama wudu. Kalau kita mau melaksanakan yang sunnah basuhan yang kedua dan juga basuhan yang ketiga, maka kita buat seperti itu berulang-ulang, yaitu ambil ember yang pertama, basuh yang kedua, ember yang kedua, basuh yang kedua, ambil lagi ember yang pertama untuk yang ketiga, basuh lagi. Demikian juga ambil lagi ember yang kedua, basuh lagi 3 kali, yaitu berselang-seling dengan ember yang pertama dan ember yang kedua, gitu seterusnya, yaitu sampai selesai wudunya membasuh kaki. Pendapat ini adalah dijelaskan yaitu oleh Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfah sebagaimana tadi saya jelaskan, dan juga dijelaskan itu Syekh Ramli dalam kitab Nihayah, tapi dijelaskan oleh Ibnul Muqharri dalam kitab Raud. Apa dijelaskannya? Orang yang mengambil wudu yang seperti itu niatnya tidak jazam. Kenapa tidak jazam? Karena dia tidak dapat memastikan air mana yang mutlak dan air mana yang musta'mal. Maka oleh sebab itu kata Ibnul Muqharri, supaya dia menjadi jazam, caranya adalah kita ambil yaitu tapak tangan kanan yaitu air yang ember yang satu, tapak tangan kiri ember yang satu lagi, sekalian kita berniat sekaligus, yang kanan yaitu di pipi kanan, yang kiri adalah di pipi kiri, dan kita berniat sambil menyapukan air itu sewaktu kita mengambil wudu. Maka seperti itu, yaitu ditemukanlah itu jazamnya niat, kata Ibnul Muqharri. Dan juga dijelaskan oleh yaitu Ibnu Hajar dalam kitab yaitu Tuhfah, dan juga dijelaskan oleh yaitu kitab Nihayah oleh Syekh Ramli, bahwa cara yang pertama tadi itu pun sudah mencukupi, yaitu untuk cara berwudu, yaitu sekali untuk ember yang pertama, sekali untuk ember yang kedua. Dikiaskannya adalah perbuatan yang seperti ini seperti orang yang kalau seandainya dia lupa meninggalkan satu waktu dari sholat, dia tidak tahu sholat mana yang dia tinggalkan, apakah sholat zuhur, apakah sholat asar, apakah sholat maghrib, apakah sholat isya, apakah sholat subuh. Maka cukup dia berniat, dia dengan kodo meninggalkan, mengambil salah satu dari sholat yang 5 tadi, dan dia mengkodonya, kata Ibnu Hajar dan juga ikhlas dikatakan oleh Syekh Ramli, walaupun tidak jazam niatnya, maka sudah sahlah dia mengkodo sholat yang dia lupa sholat mana yang dia tinggalkan, yaitu dari perbuatan sholat yang 5 kali sehari. Maka oleh sebab itu karena dia lupa, maka diambilnya rakaat yang paling banyak dari sholatnya. Maka itu kata yaitu Syekh Ramli, dan juga dijelaskan Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfah, Syekh Ramli dalam kitab Nihayah.
Tapi kalau menurut Ibnul Muqarri dalam kitab Raud, dia menjelaskan yaitu supaya jajam niatnya, maka dibuatlah seperti yang tadi. Sebelah kanan kita masukkan air ember yang pertama, sebelah kiri kita masukkan ember yang kedua, dan kita sapukan dan langsung kita berniat membasuh muka. Nanti demikian juga kita tampunglah lagi, yaitu kita tempelkan yaitu ember yang pertama sebelah tampungkan ember yang pertama sebelah kiri dan tampungkan ember yang kedua sebelah kanan. Kita selang-selingi dan sapukan dia, tangan kanan di bagian pipi kanan, tangan kiri di bagian pipi kiri. Yaitu dengan syarat bahwa dihilangkan dulu bekas airnya dari tangannya. Supaya apa? Karena kita tidak tahu mana air itu yang mustakmal, mana yang tidak mustakmal. Supaya dia hilang betul dari air yang mustakmal dari tangan itu, barulah kita menampung tampungan yang kedua, ember yang pertama di tangan kiri, ember yang kedua di tangan kanan. Kita sapukan sebagaimana tadi menyapukan yang pertama, yaitu tangan yang kanan bagian kanan, tangan yang kiri di bagian kiri. Maka kata Ibnul Muqarri, itulah basuhan yang pertama. Kenapa? Karena sudah diselang-selingi yaitu air itu. Tadi ember yang pertama di muka yang kanan, dan ember yang kedua di muka yang kiri, dan yang kedua ember yang kedua di muka yang kanan, ember yang pertama di muka yang kiri. Maka dihitung satu basuhan. Demikian seterusnya kalau kita mau mendua kali membasuh wudhunya, dan juga mau mentiga kali, dan juga demikian mau basuh tangannya, dan juga usap rambutnya, kupingnya, sampai membasuh kakinya. Itulah cara berwudhunya kalau kita meragukan yaitu mana air suci, air yang suci menyucikan atau air mutlak, mana dia air yang mustakmal atau air yang bercampur mawar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, ini saja dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.